Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang memperoleh kelapangan untuk berkurban dan dia tidak mau berkurban, maka janganlah hadir di lapangan kami untuk salat Id. Hadis riwayat Ahmad, Daruqutni, Baihaqi dan Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya di Majidah Channel. Sebentar lagi kita akan menyambut Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Jadi untuk menyemangati teman-teman, saya akan bacakan 6 fadilah dan keutamaan berkurban. Jadi sebelumnya teman-teman jangan lupa subscribe, like ya di Majidah Channel, supaya Majidah Channel lebih berkembang dan selalu berinformasi tentang hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita baca ya teman-teman. Sungguh selalu ada hikmah di setiap perintah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala serukan kepada kita umatnya. Meskipun jika dipandang berat menjalaninya, begitu pula perintah berkorban yang disadari kepada kisah sepasang ayah dan anak soleh, Nabiullah Ibrahim dan putranya Ismail alaihi salam. Pada hakikatnya berkorban adalah wajib bagi yang mampu. Ini berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang memperoleh kelapangan untuk berkurban dan dia tidak mau berkurban, maka janganlah hadir di lapangan kami untuk salat Id. Hadis riwayat Ahmad, Daruqutni, Baihaqi dan Al-Hakim. 1. Kurban pintu mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh ibadah kurban adalah salah satu pintu terbaik dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hal ini, ibadah salat ia juga menjadi media takwa seorang hamba. Sebagaimana firman Allah surah Al-Maidah ayat 27, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Berkurban juga menjadi bukti ketakwaan seorang hamba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Al-Quran surat Al-Hajj ayat 37. 2. Sebagai sikap kepatuhan dan ketaatan pada Allah. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, supaya mereka menyambut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itulah berserah dirilah kamu kepadanya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Al-Quran surat Al-Hajj ayat 34. 3. Sebagai saksi amal di hadapan dari Allah. Ibadah kurban mendapatkan ganjaran yang berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis disebut pada setiap lembar bulunya itu kita memperoleh salah satu kebaikan. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Juga kelak pada hari akhirat nanti hewan yang kita kurban akan menjadi saksi. Tidak ada amalan yang dikerjakan anak Adam ketika hari raya kurban yang lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dari mengalirkan darah. Sesungguhnya pada hari kiamat ia akan datang dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya dan bulu-bulunya. Dan sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada Allah Azza wa Jalla sebelum jatuh ke tanah, maka perbaguslah jiwa kalian dengannya. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3117. 4. Membeda-bedakan dengan orang kafir. Sejatinya kurban penyembelihan hewan ternak tidak saja dilakukan oleh umat Islam setiap hari raya Idul Adha tiba, tetapi juga oleh umat lainnya.
Sebagai contoh, pada zaman dahulu orang-orang jahiliyah juga melakukan kurban. Hanya saja yang menyembelih hewan kurban untuk dijadikan sebagai sembahan kepada selain Allah. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, kurbanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam, tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 162 dan 163. 5. Ajaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Berkurban juga menghidupkan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketika itulah Allah merintahkan beliau untuk menyembelih anak tercintanya sebagai tebusan, yaitu Ismail alaihissalam, ketika hari An-Nar Idul Adha. Berkata kepada kami Muhammad bin Khalaf al-Asqalani, berkata kepada kami Adam bin Abi Iyas, berkata kepada kami Sulam bin Miskin, berkata kepada kami Aizullah dari Abu Daud dari Zaid bin Arqan. Dia berkata, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, hewan kurban apa ini? Beliau bersabda, ini adalah sunnah bapak kalian Ibrahim. Mereka berkata, lalu pada hewan tersebut kami dapat apa, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, pada setiap bulu ada satu kebaikan. Mereka berkata, bagaimana dengan suf, bulu domba? Beliau bersabda, pada setiap bulu suf ada satu kebaikan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Sunannya nomor 3127. 6. Berdimensi sosial ekonomi. Ibadah kurban juga memiliki sisi positif pada aspek sosial. Sebagaimana diketahui, distribusi daging kurban mencakup seluruh kaum muslimin, dari kalangan manapun ia, fakir miskin hingga maupun sekalipun, sehingga hal ini akan memupuk rasa solidaritas umat. Jika mungkin bagi si fakir dan miskin, maka daging adalah sesuatu yang sangat jarang. Tapi pada saat hari raya Idul Adha, semua akan merasakan konsumsi makanan yang sama. Hadis dari Ali bin Abu Thalib, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadaku untuk mengurusi hewan kurbannya, membagi-bagi dagingnya, kulit dan pakaian kepada orang-orang miskin, dan aku tidak diperbolehkan memberi sesuatu apapun dari hewan kurban sebagai upah kepada penyembelihannya. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman dan untuk saya juga. Jadi sebelumnya teman-teman jangan lupa subscribe, like dan komen ya di Majidah Channel, supaya Majidah Channel selalu memberi informasi tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum.